Kalau kita lihat cerita bisnis di luar sana, kebanyakan yang muncul itu tentang naiknya aja. Tentang omset, tentang pencapaian, tentang hasil. Jarang banget yang cerita tentang capeknya, tentang bingungnya, dan tentang takutnya. Seolah-olah bisnis itu selalu naik dan yang turun tuh cuma yang kurang usaha aja. Padahal kenyataannya hampir semua pebisnis pasti pernah ada di fase turunnya. Terus pertanyaannya, kalau semua ngalamin, kenapa jarang diceritain? Kenapa fase bisnis turun hampir selalu disembunyiin? Salah satu alasannya karena pebisnis ngerasa harus terlihat kuat. Apalagi kalau dia punya tim, punya klien, dan juga punya tanggung jawab. Pasti ada tekanan besar buat kelihatan baik-baik aja. Karena begitu kelihatan goyah, orang bakal mulai ragu nih. Dan di bisnis, keraguan itu mahal. Ada juga rasa takut dianggap gagal. Takut dicap nggak kompeten, takut dibilang lebay, takut dibilang kurang bersyukur. Padahal di balik hasil itu udah pasti sering ada begadang, salah ambil keputusan, uang muter di tempat, pikiran kemana-mana. Dan juga di sini media sosial tuh juga ikut berperan sih. Media sosial tuh suka cerita yang rapi, yang singkat, dan yang kelihatan jadi. Sementara proses bisnis itu sebenarnya berantakan dan kompleks banget. Gak selalu enak diceritain, gak selalu kelihatan keren juga. Akhirnya banyak pebisnis yang milih diem. Ada satu hal lagi yang jarang dilakuin. Cerita fase bisnis turun itu rawan disalahpahamin. Ketika pebisnis cerita lagi capek, yang nangkep sebagian orang malah berarti bisnisnya gagal ya. Padahal juga belum tentu sih. Kadang bisnisnya jalan, tapi sebenarnya mentalnya yang remuk. Belum lagi rasa tanggung jawab ke orang lain. Banyak pebisnis ngerasa kalau mereka cerita beratnya, nanti tim jadi nggak tenang, keluarga jadi kepikiran, kliennya juga jadi ragu. Akhirnya mereka simpen aja sendiri. Ironisnya nih, justru karena jarang diceritain, banyak pebisnis baru yang ngerasa mereka tuh sendirian. Ngerasa cuma mereka yang capek, yang stuck, yang hampir nyerah. Padahal yang beda cuma satu hal aja nih. Ada yang pamer hasil, ada juga yang lagi nahan beban. Sisi gelap bisnis itu bukan tanda kelemahan. Itu bagian dari realita. Masalah cash flow, klien nggak bayar, strateginya gagal, ekspektasi nggak kejadian. Itu semua tuh bukan aib, tapi itu pelajaran. Tapi karena jarang dibahas, banyak orang kaget waktu ngalamin sendiri. Dan ini yang penting, gak semua sisi gelap itu harus diumbar. Bukan berarti semua pebisnis harus curhat ke publik, tapi alangkah sehatnya kalau ruang jujur itu ada. Supaya bisnis itu nggak selalu digambarin manis. Supaya yang lagi berjuang nggak ngerasa bodoh karena belum sampai. Mungkin kalau lebih banyak pebisnis berani cerita prosesnya, bukan cuma hasilnya, kita bakal punya ekosistem yang lebih waras. Yang nggak gampang ngehakimi, nggak keburu nyuruh nyerah, dan yang paham bahwa jujur itu wajar. Jadi kenapa pebisnis jarang cerita sisi gelapnya? Karena dunia bisnis itu nggak selalu ramah sama kejujuran. Tapi justru kejujuran itulah yang sering bikin kita bertahan lebih lama. Kalau kamu lagi ada di fase yang nggak enak diceritain, percaya satu hal, kamu nggak sendirian. Banyak yang lagi kuat-kuatin sambil tetap jalan. Kalau kamu pernah ngerasain sisi gelap bisnis, coba tulis di komentar. Bukan buat pamer luka, tapi buat ngingetin bahwa ini bagian dari perjalanan. Dan kalau kamu suka obrolan bisnis yang jujur dan manusiawi, subscribe sekarang. Kita ngobrolin bisnis bukan cuma soal menang, tapi juga soal bertahan saat gak ada yang tepuk tangan. Saya Lia, sampai jumpa!